Shalom, apa kabar keluarga GBI MCC? Kembali lagi dalam MCC News kali ini, kami informasikan kegiatan gereja dalam satu pekan ke depan. Pelaksanaan Cool Pray and Worship diadakan setiap hari Kamis pukul 19.30 malam melalui aplikasi Zoom. Kom 100 lanjutan diadakan setiap hari Rabu dan Jumat pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pembukaan baru kelas Kom 100 online Zoom akan dimulai pada tanggal 19 Agustus 2020. Mari daftarkan segera. Untuk pelayanan pastoral, sementara waktu dilakukan melalui telepon dan WhatsApp. Mulai bulan Juni, perjamuan kudus akan diadakan 2 kali dalam sebulan. Minggu kedua seperti biasa, ditambah dengan minggu lainnya oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Harap masing-masing mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain dapat ditransfer pada rekening BCA berikut ini. Demikian MCC News kali ini. Jaga kesehatan dan happy Sunday. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Amin. Dia Allah yang sungguh-sungguh baik. Bahkan tidak sekalipun Dia meninggalkan kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan Tuhan betapa ajaib. Kuasa-Mu dalam hidup kami. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadian-Mu. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat
Tak sekalipun kau meninggalkan kami, bahkan kuasa-Mu, bahkan hadirat-Mu kami rasakan saat ini Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja.
kuasamu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasamu sempurna. Saat ku berdoa, kuasamu bekerja. Saat ku berdoa, kuasamu bekerja. Saat ku berdoa, kuasamu bekerja. Kami percaya kuasamu, Yesus. Haleluya. Ku percaya, oh Yesus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terkatuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Salam miracle buat Bapak Ibu Saudara yang sedang duduk diam untuk mendengarkan pesan Tuhan hari ini. Kita bersyukur sudah melalui 5 bulan sejak Presiden Republik Indonesia mengumumkan COVID-19 itu positif masuk ke Indonesia.
Dan angka positif COVID hari ini sudah mencapai 110.000 orang. Di seluruh dunia sudah mencapai 17.600.000 orang. Sebuah angka mengkhawatirkan. Sebenarnya apa kata Alkitab tentang semua keadaan yang sedang terjadi? Ibrani pasal 12 ayat 18-29. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jika mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Penulis Ibrani menyatakan bahwa kita tidak datang lagi kepada gunung yang disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai. Sebuah manifestasi kehadiran Allah, kedatangan Allah, cara Allah menyuarakan perintahnya kepada manusia, cara Allah menyatakan kemuliaannya kepada manusia. Dan Alkitab bilang begini, itu begitu menakutkan, sehingga orang-orang Israel takut mendengar suara Tuhan. Bahkan Musa pun berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tapi penulis bilang begini, tapi bukan lagi datang kepada Gunung Sinai, tempat yang menakutkan atau keberadaan manifestasi Allah yang begitu menakutkan. Justru Alkitab berkata kepada kita, kita datang ke kota Allah yang hidup, tempat yang penuh sukacita. Atau kita datang kepada sebuah gambar anugerah yang begitu berlimpah-limpah. Karena Yesus menjadi pengantara kita. Artinya bahwa cara Tuhan bermanifestasi untuk menyatakan dirinya kepada manusia tidak lagi dengan keadaan yang menakutkan, tapi dengan cara yang penuh damai sejahtera. Nah, dua kondisi ini apakah punya pengaruh bagi respon sikap manusia untuk datang kepada Tuhan? Saudara, tentu memang akan membuat ada perbedaan. Sebab yang menakutkan itu membuat orang menjadi gentar. Nah,
Bagaimana dengan yang penuh dengan damai sejahtera? Apakah sikap kita kepada Tuhan juga datang kepadanya dengan takut dan gentar, dalam pengertian penuh hormat kepada Tuhan? Sebab ingat, kita berkata begini, bahwa Allah kita adalah api yang menghanguskan. Itu berarti bahwa dia tidak berubah. Amin. Sekali lagi, itu berarti bahwa Allah tidak berubah. Allah yang kudus, Allah yang penuh dengan kemuliaan, dia tetap Allah yang sama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat ini dinyatakan di sana bahwa satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, tetapi langit juga. Kalau di Gunung Sinai itu bumi bergoncang ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dia bilang begini, satu kali lagi Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi, tapi langit juga. Dan ungkapan satu kali lagi itu menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua yang sedang kita lihat hari-hari ini sedang mendefinisikan tentang begitu banyak perubahan yang terjadi. Nah, ini berarti buat saya dan saudara bahwa perubahan itu menunjuk kepada Tuhan sedang berbicara kepada umatnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata perubahan dalam Ibrani pasal 12 ayat 26-27 itu dipakai kata metatesis. Kata metatesis itu punya arti remove, menghapus. Punya arti pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata metatesis punya pengertian ada sebuah perubahan. Bahkan Wahyu 6 ayat 14 dipakai kata kineo. Kata kineo itu menjelaskan tentang medium bergerak. Jadi ada perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Nah, apa yang dimaksud dengan perubahan-perubahan? Kembali ke dalam ayat ini, bahwa perubahan itu sedang menunjuk kepada Tuhan sedang berbicara kepada Tuhan sedang berbicara bukan hanya buat orang percaya, tapi Tuhan sedang berbicara kepada keseluruhan umat manusia yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, ketika terjadi peristiwa di Lombok, ketika terjadi peristiwa di Palu, ada banyak perubahan yang terjadi. Bahkan peristiwa Palu itu menjelaskan ada likuifaksi, bahkan ada keadaan-keadaan yang digambarkan seperti bumi terbelah dan semua yang ada di permukaan bumi itu ditenggelamkan. Tahun 2018 itu terjadi. Beberapa waktu kemarin ini terjadi di daerah di Sulawesi. Itu banjir bandang, bawa lumpur dari atas gunung datang. Dan itu bisa rumah setelah selesai banjir. Itu tertutup dengan pasir-pasir, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Bahkan yang paling umum. Saya punya bahasa begini, Bapak Ibu Saudara. Terjadi di Lombok. Tuhan sedang bicara buat semua orang yang ada di Lombok. Apa yang terjadi di Palu? Tuhan sedang bicara buat orang yang ada di Palu. Apa yang terjadi di Masamba kemarin? Tuhan sedang bicara buat orang-orang yang ada di Masamba. Tapi ada yang secara keseluruhan di kosmos ini terjadi peristiwa yang sama, yaitu perubahan yang terjadi akibat virus corona. Saya percaya itu berarti bahwa bukan hanya area-area tertentu, tapi Tuhan sedang bicara buat semua penduduk dunia. Nah, kalau begitu, pertanyaannya buat saudara saya, apa respon kita
yang harusnya itu muncul dari hidup saudara dan saya dengan semua keadaan yang sedang terjadi. Dari bagian firman Tuhan ini, saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara, kita semua, untuk mari periksa ini dalam kehidupan kita. Ayat 25 mengatakan bahwa jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari mimbar-mimbar gereja, Tuhan sedang berbicara kepadamu dari bumi ini melalui hamba-hamba Tuhan yang menolak kata Alkitab tidak luput, apalagi menolak Dia yang berbicara dari sorga. Itu sebabnya saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata blepo, jagalah, itu punya pengertian perhatikanlah, waspadalah, berhati-hatilah. Mari kita koreksi diri kita. Mari kita perhatikan diri kita. Mari berhati-hati dengan sikapmu dan sikapku dalam hal meresponi suara Tuhan. Kita pasti tahu kisah Bilangan pasal 16. Bagaimana peristiwa Korah, Datan, Abiram, dan ada rombongan keluarga besar daripada Korah, Datan, Abiram, orang-orang terpilih, orang-orang terkemuka, yang karena menolak suara Tuhan yang diperdengarkan melalui Musa. Alkitab menjelaskan tanah terbuka dan mereka ditelan hidup-hidup di dalamnya. Mari perhatikan respon kita terhadap apa yang Tuhan sedang bicara buat dunia ini. Saudara, mari kita semakin mengoreksi diri kita. Semakin evaluasi diri kita. Bagaimana kita mencari Tuhan. Bagaimana sikap kita terhadap Tuhan hari-hari ini. Itu hal yang pertama yang Tuhan mau menjadi respon saudara dan saya. Yang mau sama-sama memperhatikan ini, menjaga kita, berhati-hati untuk hal memperhatikan perintah Tuhan, firman Tuhan yang sedang diperdengarkan. Sama-sama katakan amin. 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 Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua, Alkitab bilang begini. Marilah kita mengucap syukur. Kata mengucap syukurlah, ini menunjuk pada sebuah sikap setuju, berserah. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu dan hidupku, kita harus belajar berkata, Tuhan, kalau memang itu harus kita lalui atau kita alami dalam hidup kita, kita harus berkata bahwa Tuhan penguasa segala sesuatu. Itu sebabnya mari punya hati yang bersyukur kepada Tuhan. Mungkin engkau sedang mengalami begitu banyak masalah, penderitaan, kesulitan demi kesulitan. Satu hal yang perlu kita belajar bersama hari ini. Tuhan sedang berbicara melaluinya. Karena itu sikap yang Tuhan mau itu hadir sebagai respon kita. Mengucap syukur. Bukan hanya saudara dan saya mengalami kebaikan, mengalami hidup yang diberkati. Tapi bagaimana dengan keadaan hari-hari ini? Begitu banyak orang sedang mengalami pergumulan, usaha, pekerjaan, semuanya digoncangkan. Apakah saudara masih punya hati yang tetap bilang, Tuhan, saya setuju dengan masa yang Tuhan sedang izinkan saya ada di dalamnya. Karena satu perkara yang pasti, Tuhan turut bekerja melaluinya untuk datangkan kebaikan kepada mereka yang mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Saya terlalu percaya untuk perkara yang satu ini. Saya harus bilang, pencobaan yang dialami
tidak pernah melampaui kekuatanmu. Sebab Tuhan itu setia. Dia pasti memberikan apa? Jalan keluar kepada saudara dan saya. Hal yang lain yang pasti itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Justru masalah, tantangan hidup akan membuat kita semakin giat mencari Tuhan. Buat orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti makin berharap, makin bergantung kepada Tuhan. Dan saya percaya kata firman Tuhan, orang yang mencari Tuhan pasti berjumpa dengan Tuhan. Orang yang berseru kepada Tuhan pasti mendengar Tuhan menjawab kita. Yang percaya bilang amin. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, respon yang ketiga yang Tuhan mau, yaitu kita harus beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan, yaitu dengan hormat dan takut. Saudara, kata beribadah itu dipakai kata latreo. Kata latreo itu menggambarkan sebuah penyembahan. Jadi itu berarti buat saya dan saudara, atau saya bahasakan buat kita hari ini, semua goncangan yang sedang terjadi haruslah respon yang benar dari kita, yaitu kita harus membangun ibadah kita dengan cara yang berkenan kepada Allah, yaitu hormat dan takut. Sekali lagi, membangun ibadah dengan cara yang berkenan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari coba kita cek hidup kita. Saudara, banyak tempat-tempat atau gereja masih tetap melaksanakan ibadah dengan cara online. Apakah saudara membangun ibadah di rumah-rumah dengan cara yang berkenan? Yaitu hormat dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Atau karena semua situasi ini kita bisa punya akses dalam ibadah dengan buka internet, melalui media sosial yang kita punya, melalui alat-alat elektronik yang kita punya, tab, laptop, atau mungkin langsung menggunakan TV atau handphone Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaannya, ketika Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah melalui ibadah-ibadah online seperti itu, apakah kita tetap melakukannya dengan penuh hormat dan takut? Kata hormat Bapak Ibu Saudara dalam bahasa Yunani dipakai kata timaho, yang artinya menghargai, yang artinya respect, yang artinya istimewa. Tidak boleh diperlakukan biasa. Coba garis bawahi kata istimewa. Tidak boleh diperlakukan apa? Biasa. Saya percaya untuk orang yang kita sebut sebagai orang yang kita hormati, pasti cara kita memberikan penghormatan, melayani dia, pasti dengan istimewa. Tidak dianggap biasa. Nah, itulah yang dimaksud dengan hormat. Kata tidak hormat dalam bahasa Yunani dipakai kata atimaso, mempermalukan, mencemarkan, tidak menghargai, menghina, menganggap biasa. Mari kita cek diri kita masing-masing. Bentuk ibadah yang masih kita bangun hari-hari ini, apakah penuh hormat dan takut kepada Tuhan? Untuk mengakhiri khotbah hari ini, contoh-contoh seperti apa yang tidak hormat dan apa akibatnya, dan bagaimana dengan yang hormat dan apa berkat yang diterimanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita pasti kenal anak-anak Imam Harun. Dalam Imamat pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu.
Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api asing yang tidak diperintahkannya kepadanya. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, menghanguskan keduanya, sehingga mereka mati di hadapan Tuhan. Ayat 3 berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku. Dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, resiko karena sikap yang tidak hormat kepada Allah dalam membangun ibadah atau dalam sebuah penyembahan. Kalau anak-anak imam besar, saudaranya Musa, yaitu Harun, Nadab dan Abihu, mereka disambar oleh api sehingga mereka mati di hadapan kemuliaan Allah. Saudara lihat, hanya karena membawa api yang tidak diperintahkan Tuhan ke dalam kemah Allah, artinya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan kepada mereka, itu tidak dikenan. Itu bentuk tidak hormat kepada Allah. Dan ketika teguran itu hadir, Bapak ibu saudara, sebagai seorang imam besar, ayah, bapak terkasih dari kedua anak ini, tentu pasti kaget dengan keadaan ini. Tapi ketika itu terjadi, Musa berkata begini, kepada orang yang karib, kunyatakan kekudusanku. Di muka seluruh bangsa ini, kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Saya percaya kalimat ini menjelaskan pengertian begini. Kepada orang yang intim dengan Tuhan, pasti Tuhan segera memperbaiki kehidupannya, menegur ketika salah. Karena Tuhan ingin supaya kemuliaannya itu nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau hari ini saudara mendengar sebuah teguran, saudara sedang mengalami sebuah teguran dari Tuhan, saya percaya karena Tuhan sayang kepadamu. Itu tanda bahwa engkau akrab, engkau karib, engkau intim dengan Tuhan. Kalau anak tetangga kita buat salah, pasti kita tidak akan berani menegur. Karena itu anak orang. Tapi kalau anak kita sendiri buat salah, yang pasti kita lakukan sebagai orang tua, karena sayang, kita pasti tegur. Itulah cara Tuhan mendekati saudara saya sebagai orang-orang yang dikasihinya. Jadi kalau hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita sedang mengalami sebuah teguran Tuhan dalam hidup kita. Melalui hal apapun, mari perbaiki ibadahmu. Mari perbaiki sikap hormatmu kepada Tuhan. Saudara, contoh kasus yang lain, yaitu anak-anak Imam Eli. Mereka sama-sama adalah imam pelayan di dalam kemah Allah. Saudara, sikap mereka justru paling biadab. Alkitab menyatakan mereka tidak mengindahkan Tuhan. Mereka memandang rendah korban yang dipersembahkan oleh umat Israel ketika dibawa datang di dalam kemah Allah. Mereka mengambil yang gemuk-gemuk. Mereka merampas sesuatu yang baik itu. Bahkan dikatakan mereka tidak patuh kepada orang tuanya yang adalah imam besar pada waktu itu. Apa akibat yang mereka alami? Kalau kita lihat dua contoh kasus ini, pasti menjadi sesuatu yang menarik buat kita. Mengapa? Sebab anak-anak Imam Harun langsung mengalami sebuah teguran keras dari Tuhan. Tapi anak-anak Imam Eli, sepertinya Tuhan membiarkan keadaan itu. Satu pertanyaan, apakah Tuhan membedakan anak-anak Imam Harun dan anak-anak Imam Eli? Dua kasus ini Bapak Ibu Saudara, saya pakai menjadi contoh, bahkan juga untuk menjadi gambaran buat kita. Cara Allah mendekati orang-orang di zaman PL
Itu seperti anak-anak Imam Harun yang langsung ditegur Tuhan dengan cara yang keras. Tapi seperti anak-anak Imam Eli, itu juga menggambarkan cara Allah mendekati saudara dan saya di zaman perjanjian baru ini. Saudara buat salah, apakah langsung dihajar Tuhan dengan cara yang begitu keras? Coba perhatikan ayat firman Tuhan berikut ini. Dosa beberapa orang mencolok akan mendahului mereka ke pengadilan. 1 Timotius 5 ayat 24. Tetapi dosa beberapa orang baru menjadi nyata kemudian. Ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan tetap tidak berubah. Dia api yang menghanguskan. Kalau untuk cerita ini, contoh kasus yang kedua ini, saya bahasakan, ada penghakiman yang tertunda. Tetapi pada akhirnya sama-sama akan melihat Allah yang penuh dengan kekudusan, yang dijelaskan api yang menghanguskan. Itu akan menyatakan dirinya kepada saudara dan saya. Saya mengingatkan kita semua, supaya mari hormati Tuhan sungguh-sungguh. Jangan-jangan kalau selama ini sepertinya apa yang kau buat tidak menghormati Tuhan, sepertinya tidak ada akibat apa-apa. Mungkin seperti kata ayat tadi, engkau sedang ada dalam sebuah keadaan di mana nanti kemudian baru itu jadi nyata. Karena itu, selama kasih karunia itu masih berlimpah-limpah nyata bagimu, mari datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh pertobatan. Jika engkau salah, akui, datang bereskan dengan Tuhan. Satu contoh kasus yang lain. Bapak Ibu Saudara pasti tahu tokoh yang namanya Musa. Dia orang yang begitu hormat dan takut akan Tuhan. Dia mengikuti Tuhan dengan cara yang luar biasa. Bahkan kita tahu ayat-ayat firman Tuhan dalam Keluaran pasal 33. Bahasa dia, kalau Tuhan tidak berjalan, aku tidak berjalan. Kita bahkan sampai nyanyikan itu. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu. Itu nyanyian yang menerangkan bahwa betul-betul minta tuntunan Tuhan, minta perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Tapi satu hari ketika Tuhan perintahkan Musa, ketika orang-orang Israel berteriak untuk dimasa dan Meriba, kami haus, mengapa kamu bawa kami ke tempat ini untuk mati? Hari itu Bapak Ibu Saudara, Musa menjadi marah karena kelakuan yang begitu tegar tengkuk dari orang-orang Israel. Sehingga muncul reaksi Musa yang berlebihan. Tuhan memerintahkan dia untuk berkata-kata kepada gunung batu itu, maka keluar air. Tapi hari itu Musa bukan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan buat dia. Musa ambil tongkat, dia pukul gunung batu itu. Memang terjadi seperti pertama kali ketika mereka ada di tempat yang kurang lebih sama, keluar air. Tapi hari itu datang firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Di konteks ini Tuhan menyebutkan Musa tidak menghormati kekudusannya, sehingga konsekuensi yang dia terima, dia tidak diizinkan untuk ikut masuk ke tanah yang Tuhan janjikan kepada orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan,
Saya juga mau ingatkan buat kita semua. Kita terkadang terlalu percaya kepada sesuatu yang pernah kita buat di waktu yang lampau. Memang karena Tuhan yang tuntun. Lalu kita mengabaikan apa yang Tuhan sedang bicara buat kita hari ini. Hal yang sama, kita sedang bertindak tidak mempercayai Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pasti tahu kata nehustan. Sesuatu yang pernah di zaman Musa, ketika orang-orang Israel ditegur Tuhan, ular pagut mereka. Sehingga Tuhan perintahkan Musa, ambil sebatang kayu, lalu kemudian taruh patung tembaga, yaitu nehustan itu. Setiap orang yang memandang itu tidak akan mati. Dan Bapak Ibu Saudara, itu dilakukan oleh Musa. Nehustan. Dan hari itu banyak orang Israel luput dari peristiwa itu. Tapi apa yang terjadi kemudian? Di zaman Hizkia, ternyata orang Israel menyembah patung nehustan itu. Sehingga di zaman itu Hizkia menghancurkan semua yang dilakukan oleh orang-orang Israel, yaitu menyembah patung-patung yang dibuat oleh bapaknya, dan juga patung nehustan yang pernah dibuat oleh Musa. Sesuatu yang pernah dipakai Allah untuk menjadi solusi untuk masalah mereka. Tapi kemudian itu menjadi senter penyembahan mereka, pusat penyembahan mereka. Ini kesalahan yang terjadi. Kita kadang-kadang enggan melakukan sesuatu yang Tuhan sedang suruh kita lakukan hari ini. Kita terlalu percaya kepada pengalaman yang pernah kita alami bersama dengan Tuhan. Itu juga hal yang perlu kita koreksi dari hidup kita. Bagaimana dengan contoh orang yang hormat? Saudara, kita pasti tahu perwira Kapernaum. Itu contoh orang yang begitu hormat kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Katakan sepatah kata saja. Aku percaya pasti hambaku sembuh. Sebab aku ini seorang prajurit. Jika aku ngomong sesuatu kepada orang di bawahku, dia pasti akan melaksanakannya. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, orang ini melihat mujizat. Orang ini melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mari bangun sikap hormatmu kepada Tuhan. Sebab saya percaya, keadaan apapun yang sedang kita gumul dalam hidup ini, kita pasti lihat Tuhan nyatakan mujizat buat hidup kita. Contoh kasus klasik, yaitu Hana. Dalam pergumulan dia karena tidak punya anak. Alkitab bilang di masa itu, firman Tuhan hampir tidak diperdengarkan. Tapi lihat cara dia menghormati Tuhan. Dia beribadah dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, dia cari Tuhan, nyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan sampai Imam Eli menyangka dia seorang perempuan pemabuk. Hari itu Bapak Ibu Saudara, karena cara dia menghormati Tuhan. Dan bukan hanya menghormati Tuhan, menghormati seorang imam besar, yang boleh saya katakan pada waktu itu kehilangan respect dari orang-orang semasanya. Karena anak-anaknya yang berlaku tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi Hana, Alkitab memberikan catatan, dia menyebutkan Imam Eli sebagai Tuhan. Dia menghormati Imam Eli. Dan hari itu keluar dari mulut seorang hamba Tuhan ini, pulanglah, Tuhan telah mendengarkan doamu. Dan Alkitab memberikan catatan, di tahun kemudian, di waktu yang sama, Tuhan memberikan seorang anak kepadanya. Buah daripada sikap hormat, mujizat, hal yang mustahil menjadi tidak mustahil baginya. Saya tutup pesan hari ini. Mari, jangan menolak Tuhan yang berfirman. Perhatikan setiap pesan firman Tuhan
yang datang kepadamu. Yang kedua, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Tanda engkau setuju dengan semua yang Tuhan izinkan kau alami dalam hidupmu. Tetapi yang terakhir, perhatikan, mari beribadah dengan cara yang berkenan, yaitu hormat dan takut kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Responi kebenaran firman Tuhan ini. Kalau ada hal yang saudara harus perbaiki, datang kepada Tuhan. Mohon ampun kepada Dia. Perbaiki cara ibadahmu. Kalau engkau menggerutu, mengeluh, bersungut-sungut dengan semua keadaan ini, ingat, Tuhan turut bekerja dalam segala keadaan untuk kebaikanmu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kalau engkau sedang menggoncangkan segala sesuatu, kami sedang melihat perubahan, engkau sedang berbicara, itu suara dari sorga yang sedang diperdengarkan kepada kami. Hari ini kami mau memberi respon yang benar kepada Tuhan. Kami mau berjaga-jaga. Kami mau memperhatikan, kami mau berhati-hati dengan apa yang sedang Tuhan bicara kepada kami. Sebagai bentuk hormat kami kepadamu, kami mau membangun ibadah dengan cara yang benar. Dan kami mau belajar mengucap syukur dengan semua keadaan. Kalau Tuhan mengadakan mujizat kepada perwira Kapernaum, kalau Tuhan mengadakan mujizat kepada Hana, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, adakan mujizat itu kepada semua pendengar, semua jemaat, semua yang sedang menyaksikan tayangan video YouTube ini. Dalam nama Yesus, yang sakit kau sembuhkan, yang lemah kau kuatkan, yang putus asa kau beri penghiburan, dan beri damai dan sukacita untuk tetap melihat Tuhan dalam semua keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat MCC dalam nama Yesus. Ada dalam perlindungan, pemeliharaan tangan Tuhan yang kuat dan sempurna itu. Dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa, sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara, atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan.
kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya, Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu." Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle, yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Bangkit berdiri, tunjukkan hormatmu kepada Tuhan. Angkat dua tanganmu dan berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluargamu, usaha pekerjaanmu. Engkau berhasil dan beruntung. Engkau naik, tidak turun, jadi kepala. Dan di masa-masa ini, Tuhan berkati engkau dengan cara yang ajaib. Sehingga engkau tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Salam miracle. Sampai ketemu minggu depan.